Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang diet terapi berdasarkan penyakit, yaitu luka bakar dan keracunan kehamilan. Pertama, diet terapi. Diet terapi adalah teknik pengobatan penyakit dengan cara mengonsumsi bahan makanan sehari-hari atau dikenal sebagai makanan obat. Bahan makanan mengandung berbagai nutrisi yang menyediakan persediaan energi bagi pertumbuhan dan aktivitas tubuh. Nutrisi adalah substansi penting bagi manusia dikala sakit untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan menyebarnya penyakit dan membantu perbaikan jaringan yang rusak dan mencegah penyakit. Diet terapi juga disebut sebagai terapi makanan. Tata cara melakukan diet terapi ada 3. Pertama, meneliti sifat-sifat makanan yang berkhasiat untuk mencegah dan mengatasi penyakit atau makanan sebagai obat. Yang kedua, meneliti efek penyembuhan dari makanan yang dipilih dan menambahkannya ke dalam makanan sehingga kedua bahan ini dapat saling melengkapi. Yang ketiga, memulai sedini mungkin diet terapi sebagai bentuk pencegahan terhadap penyakit. Diet terapi harus mencakup pengembangan teknik memasak untuk menghasilkan makanan lezat. Kedua, penelitian terhadap jenis makanan baru yang berpotensi memiliki efek terapis dan cara-cara mengolahnya. Diet terapi menyembuhkan penyakit dengan cara menyelaraskan fungsi tubuh dan memperkuat ketahanan tubuh melalui pemasukan nutrisi tambahan. Selanjutnya, terapi diet luka bakar. Luka bakar adalah luka pada kulit yang disebabkan oleh sesuatu yang panas, sehingga membakar luka dan meninggalkan luka. Pengelompokan luka bakar berdasarkan kedalaman pengaruh panas terhadap tubuh. Ada 4. Pertama, derajat ke-1, yaitu derajat luka bakar yang terjadi pada permukaan luar kulit atau bagian epidermis kulit dan disertai pelebaran pembuluh darah sehingga luka bakar terlihat kemerahan, kering, dan timbul rasa sakit atau perih. Contohnya yaitu terbakar akibat terlalu lama terpapar sinar matahari. Yang kedua, derajat yang kedua yaitu luka bakar yang terjadi pada bagian epidermis dan dermis kulit dan membuat pembuluh darah di bawah kulit menjadi menumpuk dan mengeras. Pada derajat 2 ini, luka bakar terlihat kemerahan, timbul rasa sakit, bengkak yang di dalamnya berisi cairan. Selanjutnya, derajat 3. Pada luka bakar derajat 3 ini, panas membakar hingga permukaan yang lebih dalam dari dermis, yaitu jaringan subkutan. Dapat dikatakan jika menderita luka bakar derajat 3 ini, maka orang tersebut mengalami kerusakan seluruh sel kulit dan otot, serta pembuluh darah mengalami penggumpalan. Yang terakhir yaitu derajat 4. Luka bakar semakin parah dan merusak jaringan tubuh yang semakin banyak seperti otot, tendon, bahkan tulang. Pasien tidak akan merasakan rasa apapun karena pada tahap ini kerusakan sudah mencapai sel saraf. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait diet terapi luka bakar. Diet terapi luka bakar adalah suatu pengaturan konsumsi pangan yang dilakukan secara tepat guna untuk membantu pasien penyakit luka bakar dalam proses pemulihan serta penyembuhannya. Di sini kita juga perlu melihat dalam pemilihan konsumsi pangan yang harus secara tepat guna dalam membantu proses penyembuhan pasien tersebut. Adapun problems yang banyak sekali masyarakat tidak ketahui terkait diet terapi ini adalah kenapa dan mengapa harus dilakukannya diet terapi dalam penyakit ini. Di sini kita akan memberikan penjelasan terkait manfaat serta fungsi dari diet terapi ini. Diet terapi penyakit luka bakar ini memiliki fungsi yang pertama adalah untuk membantu pengembalian energi bagi pasien tersebut. Yang kedua, membantu dalam proses perbaikan jaringan yang rusak yang terdapat dalam luka bakar pasien tersebut. Selanjutnya, untuk membantu dalam kestabilan tubuh agar tubuh tersebut tetap terjaga dan akan menuju dalam keadaan yang sehat. Selanjutnya, terkait proses diet terapi luka bakar ini, yang sangat perlu diperhatikan adalah dalam proses pemilihan konsumsi pangannya. Dalam hal ini, proses pemilihan konsumsi pangan yang pertama harus dilihat adalah
konsumsi pangan yang bersumber protein, karena protein memiliki fungsi dalam memperbaiki jaringan-jaringan tubuh yang rusak. Dalam hal ini sangat membantu dalam proses pemulihan dan penyembuhan pasien penyakit luka bakar. Adapun konsumsi pangan protein yang dibutuhkan bagi penyakit diet luka bakar adalah sekitar 20-25% dari kebutuhan kalori per harinya. Di sini kita juga harus memperhatikan sumber-sumber protein apa saja yang harus dikonsumsi bagi penyakit diet luka bakar. Yang pertama, telur, susu, daging, ikan-ikanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas terkait konsumsi karbohidrat bagi penyakit diet luka bakar. Adapun kebutuhan karbohidrat bagi penyakit diet luka bakar sekitar 50-60% dari kebutuhan kalori per harinya. Di sini, karbohidrat memiliki peran dalam sumber energi bagi pasien luka bakar. Adapun sumber-sumber karbohidrat bagi pasien diet luka bakar adalah yang pertama nasi, umbi-umbian, kentang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, konsumsi pangan yang harus diperhatikan bagi pasien diet luka bakar adalah lemak. Di sini, lemak yang harus diperhatikan adalah lemak yang tidak jenuh. Jadi, konsumsi pangan lemak bagi pasien diet luka bakar haruslah sangat diperhatikan. Bahkan haruslah dikurangi dan diutamakan bagi lemak yang tidak jenuh. Adapun bahan-bahan pangan yang memiliki kandungan lemak yang tidak jenuh adalah seperti kacang-kacangan, ikan salmon, alpukat, minyak zaitun, dan lain sebagainya. Selanjutnya, konsumsi pangan yang terakhir adalah konsumsi pangan yang mengandung vitamin dan mineral, di mana vitamin dan mineral ini sangat berguna dan sangat berfungsi dalam meningkatkan kerja metabolisme tubuhnya, di mana vitamin dan mineral ini memiliki kandungan enzim serta hormon yang sangat berperan dalam kekebalan tubuh maupun proses penyembuhan dan pemulihan pasien diet luka bakar. Adapun vitamin yang sangat berfungsi dan berguna bagi pasien diet luka bakar adalah vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin B, dan adapun mineral-mineral yang sangat dibutuhkan bagi pasien luka bakar adalah mineral seperti zat besi, seng, magnesium, dan masih banyak lagi. Terkait dengan kebutuhan konsumsi pangan yang mengandung vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan bagi pasien luka bakar adalah seperti halnya sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas terkait penyakit keracunan kehamilan atau yang sering disebut sebagai penyakit preeklamsia. Penyakit preeklamsia ini merupakan kumpulan penyakit yang terjadi pada ibu yang hamil, sedang menyusui, maupun yang telah melakukan persalinan. Tanda-tanda penyakit yang dimiliki oleh penyakit preeklamsia adalah seperti halnya penyakit hipertensi atau darah tinggi, proteinuria, endema, penyakit jantung, penyakit ginjal, dan masih banyak lagi. Jadi, penyakit preeklamsia atau keracunan kehamilan terjadi pada ibu yang sedang menyusui, ibu yang sedang hamil, ataupun ibu yang telah mengalami persalinan. Di sini, biasanya terjadi pada ibu yang saat hamil adalah ibu yang pada masa kehamilan triwulan pertama. Adapun kehamilan ini dialami oleh ibu hamil untuk ibu hamil pertama yang baru mengalami kehamilan ataupun ibu yang memiliki usia yang tua atau di atas 35 tahun yang baru mengalami kehamilan. Nah, ibu-ibu seperti itulah yang biasanya memiliki resiko untuk mengalami penyakit kehamilan atau penyakit keracunan kehamilan yang sering disebut dengan preeklamsia. Pada umumnya, gejala preeklamsia timbul pada usia kehamilan 20 minggu. Penyebabnya yaitu hipertensi, kerusakan ginjal, jantung, diabetes, dan juga masalah kesehatan lainnya, antara lain gizi buruk, kadar lemak dalam tubuh tinggi, kemudian tidak cukupnya aliran darah ke dalam rahim, dan juga kelainan genetik lainnya.
Sekitar 6-8% wanita hamil yang mengalami preeklamsia terjadi pada kehamilan pertama atau juga terjadi pada ibu hamil penderita penyakit genetik yaitu DB, hipertensi, jantung, ginjal, dan lain sebagainya. Dan juga sering diderita pada ibu hamil berusia tua yaitu lebih dari 35 tahun. Tanda-tanda dan gejala preeklamsia itu sendiri adalah terjadi hipertensi ibu hamil secara mendadak, kemudian adanya masalah ginjal, ditemukannya protein dalam urin, sakit kepala berat, kemudian penglihatannya bermasalah, yaitu seperti kabur atau sangat sensitif terhadap paparan cahaya. Kemudian merasakan nyeri perut di bagian atas, kemudian merasa mual dan sering muntah, jumlah urinnya sedikit, mengalami fungsi gangguan hati, kemudian sulit bernafas akibat adanya cairan di dalam paru-paru. Setelah tadi ada gejala pada ibu hamil yang mengalami preeklamsia, ada juga gejala pada janin yang mengalami preeklamsia ini, yaitu pertumbuhan janin terlambat atau bahkan tidak berkembang, yang kemudian akan menyebabkan lahirnya bayi cacat atau keguguran. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya preeklamsia itu ada riwayat kesehatan ibu hamil. Jadi ketika ibu hamil itu sudah memiliki riwayat kesehatan yang buruk, itu akan meningkatkan resiko terkena preeklamsia. Dan juga ada riwayat ibu hamil yang memang sudah sebelumnya pernah terkena preeklamsia akan saat kehamilan kedua akan sangat beresiko untuk terkena preeklamsia lagi. Kemudian ada ibu yang sedang mengandung atau hamil saat pertama kali. Kemudian ibu hamil yang usianya tua, seperti tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu lebih dari 35 tahun usianya. Kemudian ada ibu hamil yang mengalami obesitas, ibu hamil yang mengandung kembar 2 ataupun lebih, kemudian ibu hamil dengan jarak kurang 2 tahun atau lebih dari 10 tahun. Jadi sebaiknya jarak antara anak pertama dengan anak kedua itu rentang waktu antara 2 tahun sampai 10 tahun. Jika kurang dari 2 tahun ataupun lebih dari 10 tahun itu akan berisiko tinggi untuk terkena preeklamsia. Di sini ada beberapa tes yang bisa dilakukan penderita preeklamsia, yaitu yang pertama tes fisik, tes urin, USG janin, kemudian ada tes non-stres atau profil biofisik, kemudian ada juga analisa urin, dan yang terakhir ada profil biofisik. Tes apa yang dilakukan bagi penderita preeklamsia? Yang pertama itu adalah tes fisik atau tes darah. Nah, dari tes ini kita bisa mengetahui tekanan darah dari si penderita preeklamsia tersebut. Karena biasanya penderita preeklamsia itu memiliki tekanan darah yang tinggi. Kemudian tes yang kedua adalah tes USG janin yang berfungsi untuk mengetahui pertumbuhan janin di dalam kandungan. Apakah tumbuh secara baik atau ada pertumbuhan yang kurang disebabkan oleh preeklamsia ini. Kemudian ada juga tes non-stres. Tes non-stres atau profil biofisik itu dilakukan untuk prosedur sederhana untuk mengukur detak jantung bayi ketika bergerak di dalam kandungan. Profil biofisik digunakan dengan cara menggabungkan dari tes USG janin dengan tes non-stres yang digunakan untuk mengetahui detak jantung bayi, pertumbuhan bayi, pernapasan, gerakan bayi, dan volume cairan ketuban yang ada di dalam kandungan si bayi. Kemudian ada tes urin atau tes analisa urin yang berfungsi untuk mengetahui berapa kandungan protein yang ada di dalam urin, karena dari situ kita bisa lihat seberapa parah penyakit preeklamsia yang diderita oleh seorang ibu yang hamil. Nah, selanjutnya konsumsi apa yang tepat untuk
penderita preeklamsia. Yang pertama itu ada protein. Seorang yang menderita preeklamsia itu bisa meningkatkan kadar protein dalam urin. Jadi kalau misalnya mau mengonsumsi protein itu harus mengontrol asupan yang dikonsumsinya, seperti 15-20% keseluruhan total asupan kalori kita atau kalori si penderita. Jadi konsumsi proteinnya itu harus dibatasin begitu. Terus kemudian adalah suplemen. Nah, suplemen ini sangat dibutuhkan seperti vitamin E, vitamin B, B6, vitamin C, asam folat. Itu sangat dianjurkan karena itu membantu untuk membuat pemulihan atau penyembuhan bagi penderita preeklamsia. Nah, dalam penggunaannya pun harus sesuai dengan anjuran dokter atau sudah dikonsultasikan dari dokter dulu. Dan kemudian konsumsi selanjutnya adalah kalium. Nah, makanan yang tinggi kalium itu dipercaya bisa mencegah tekanan darah tinggi bagi penderita si preeklamsia. Nah, untuk supaya bisa mendapati kandungan kalium ini, beberapa makanan yang bisa dikonsumsi itu seperti alpukat, pisang, delima, air kelapa, kentang, dan tomat, dan juga ikan salmon. Kemudian ada makanan yang kaya antioksidan. Nah, makanan yang kaya antioksidan seperti kacang-kacangan, wortel, bayam, dan ikan tuna, sarden. Itu makanan kaya antioksidan itu bisa menurunkan resiko dari preeklamsia tersebut. Selanjutnya, apa hal yang harus dilakukan oleh penderita preeklamsia? Nah, hal yang harus dilakukan oleh penderita preeklamsia adalah mengatur pola hidup yang sehat, seperti makan yang teratur, makan yang bersih, terus olahraga yang cukup, dan istirahat yang cukup. Nah, kemudian selain pola hidup yang sehat, harus menghindari makanan yang mengandung garam yang tinggi. Kemudian, selain itu harus membatasi aktivitas yang sekiranya memberatkan tubuh. Dan jangan memaksakan tubuh untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berat. Dan kemudian, yang harus dilakukan penderita preeklamsia adalah rutin berkonsultasi ke dokter, kontrol ke dokter, untuk mengetahui perkembangan dari preeklamsia apakah membaik atau semakin memburuk. Begitu. Sekian, terima kasih.